Shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan minggu ini diambil dari Ulangan 22 ayat yang ke-11 ya. Dan di sini dikatakan bahwa janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama ya. Nah jadi dari ayat ini aja sebenarnya kita udah tahu ya bahwa itu kan sebuah pernyataan, pernyataan di mana nggak boleh ada dua hal yang berbeda ada di dalam kita gitu kan. Sebetulnya udah sangat jelas ya. Nah ini yang jadi pesannya adalah Tuhan ingatkan supaya kita sebagai orang percaya ya. Sebagai orang percaya kita menggunakan standar yang benar ya. Standar yang benar tentu adalah standarnya firman Tuhan. Nah kita juga diingatkan untuk mengaplikasikannya secara benar dan konsisten. Nah beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat menyampaikan firman Tuhan bahwa gini, ketika kita udah lahir baru ya, ketika kita udah ikut Tuhan, kita bertobat, ikut Tuhan, kita udah pindah dari kerajaan kegelapan nih, masuk ke dalam kerajaan terang ya. Jadi waktu kita udah lahir baru tuh kita udah pindah tempat. Udah pindah posisi bahwa kita ini udah gak ada lagi di kerajaan gelap, kita udah ada di dalam kerajaan terang. Nah ketika kita ada di dalam kerajaan terang, nah terus kita kan kalau kita bertobat kan ada yang namanya dibaptis ya. Nah baptis, ketika kita dibaptis, memberikan diri kita untuk dibaptis, kita masuk ke dalam air, kita keluar dari air, kita sebenarnya bukannya cuman baptis mah simbol gitu ya. Bukan simbol, kita lagi menyatakan, kita lagi mendeklarasikan diri kita bahwa kita udah tinggalin yang itu. Kita masuk, kita ikut Tuhan. Kita lagi nyatakan kepada iblis, kepada kuasa kegelapan, hari ini nih saya dibaptis, saya udah tinggalin nih yang lama. Saya udah ikut Tuhan. Dan mulai hari ini waktu saya ikut Tuhan, saya ikut semua ketetapan-ketetapannya, peraturan-aturannya, aku ikut hukum-hukumnya. Sebenarnya kan udah simple banget. Waktu kita udah ikut pindah, kita betul-betul udah menyatakan mulai hari ini nih. Mulai hari ini saya dibaptis ya. Jadi jangan kadang-kadang gini, baptisan itu jangan diingat tanggalnya doang. Kita mesti ingat juga bahwa prinsipnya adalah gini, waktu kita dibaptis kita lagi menyatakan diri. Kita udah pindah dan kita mulai ikut semua aturan di kerajaan kita yang baru. Aturan-aturannya, semua hukum-hukumnya kita ikut yang baru. Artinya apa? Hari itu juga kita udah tinggalin yang lama. Nah saya ingat banget ya dulu pernah punya pembantu ya. Nah pembantu ini awal-awal waktu mulai kerja sama saya, setiap kali dikasih tahu, Bi harus begini. Enggak, di tempat saya dulu kerja, mah kayak gini gitu ya. Oh iya itu kan dulu, kamu kan sekarang saya punya aturan sendiri di rumah tangga saya punya aturan sendiri. Motong bawang kayak gini, cara ngepel kayak gini, bikin mie instan pun kayak begini. Nah tapi itu terus berulang-ulang selalu kalau ditanya kenapa salah lagi. Karena di tempat yang dulu waktu saya kerja mah begini. Nah kesel gak digituin? Kesel. Nah itu juga yang terjadi. Jadi waktu kita udah ikut Tuhan, kita gak bisa bilang lagi bahwa yang dulu mah begitu. Jadi gak move on. Punya pacar juga gitu kan. Siapa nih anak-anak muda di sini yang punya pacar? Kalau gini, tapi pacar saya yang dulu mah begitu. Pacar saya yang lama mah begitu. Kesel gak lama-lama? Kesel lah. Nah jadi kalau kita memang udah pindah ya. Kalau kita udah pindah kerajaan, harusnya kita udah ikut aturan yang baru. Nah, dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang kita sering dengar. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ini dia bilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus ya, ia adalah
ciptaan yang baru, yang lama. Ya, yang lama. Nah, yang lama itu di dalam bahasa aslinya gini, archaios ya. Archaios ini artinya gini, yang lama itu ancient time. Hal-hal yang dahulu kala. Juga diterjemahkan artinya gini, itu ancestor, yang berhubungan dengan nenek moyang. Itu yang lama, yang berurusan dengan nenek moyang. Yang zaman dahulu kala itu sudah berlalu. Sudah berlalu itu artinya parerchomai. Parerchomai itu artinya udah gone. Udah hilang sama sekali, udah vanish. Vanish itu artinya udah gak ada lagi setitik pun juga harusnya udah gak ada. Udah betul-betul hilang. Musnah. Ya. Udah berlalu. Dan kita sekarang sudah menjadi ciptaan yang baru, udah ada di dalam kerajaan baru. Yang baru sudah datang. Yang baru sekarang yang harusnya eksis katanya. Yang sudah datang itu eksis. Nah jadi sesimpel itu, harusnya yang lama, aturan lama, standar yang lama yang dulu dipakai sama kita. Itu udah gak berlaku lagi di dalam kerajaan yang baru. Nah ini tapi kan yang problem yang masih terjadi adalah udah ikut Tuhan, tapi masih pakai aturan-aturan yang zaman dulu, yang nenek moyang punya. Ya kemarin Pak Aping juga sempat bilang yang soal angka lah masih dipakai, masih dipercayai. Apalagi hari baik lah, hari nggak baik lah ya. Dan belum lagi kalau udah urusan pernikahan, urusan kematian ya. Anak saya kerja di pemakaman ya. Dia bilang kalau berurusan Kristen mah Kristen gitu. Tapi ukuran itu masih dipakai. Jamnya itu kalau taruh peti itu kalau mau ngubur nggak boleh kurang sederajat pun, jangan sampai kurang lewat apa, pokoknya banyak sekali yang gitu. Nah ngakunya Kristen. Nah tapi kalau udah berurusan gini, takut nanti hokinya keganggu, takut nanti urusan keamanan, kesejahteraan. Nah ini kadang-kadang udah gak percaya, tapi diikutin. Gak punya ketegasan, udah enggak. Saya gak mau pakai aturan itu. Ada belum pamali yang masih sering dikatakan, ayo makan abisin ke anak-anak. Nanti punya pacar jerawatan. Masa urusan nasi ada jerawat sih gitu. Itu kan yang sering masih jadi, kadang-kadang itu lucu ya, tapi itu sesuatu yang kadang-kadang bisa jadi turun-menurun loh. Nah kalau kita anak Tuhan sebetulnya kita udah jangan sampai nepain lagi ke anak-anak gitu. Kalau enggak berhenti. Nah pengkhotbah aja bilang bahwa yang dulu itu kadang-kadang orang alasannya gitu. Tapi kan ini kalau udah urusan menghormati orang tua gitu ya. Jadi gak apa-apa. Kadang-kadang ada yang bilang gitu, kadang ajaran nenek moyang tuh bagus loh. Nah pengkhotbah bilang, yang dulu-dulu itu jangan dibilang itu jauh lebih baik. Kalau kita udah ada di dalam kerajaan yang baru, kerajaan yang lama jangan bilang itu jauh lebih baik loh. Masih ada hal-hal yang baik loh. Mau menikah, datang ke kuburan, ngapain? Minta izin sama si papa. Wah kemana sih kemarin komsel sih banyak ya, kalau mau di list tuh ternyata itu masih kental gitu loh. Di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah apakah mau sampai kapan gitu loh. Makanya Tuhan ingatkan, kita mah tetap harusnya udah ikut Tuhan, punya standarnya cuma satu kok. Gak boleh double standar. Tapi itu bagus loh, filsafat. Oh dulu tuh orang-orang pinter dulu, zaman dulu yang Chinese, yang apa segala macam itu, wah itu masih bisa, itu masih bagus loh apa segala macam. Nah tapi ini ya yang kita terus diingatkan bahwa tanggalkan, lupakan tentang Amalek ya. Mau itu dalihnya kebaikan, hormat, tentang hoki dan sebagainya. Saya jadi ingat tentang Raja Saul ya, Raja Saul kan. Raja Saul kan disuruh dihancurkan semua, dimusnahin semua, sampai binatang-binatang, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya dimusnahin. Tapi dia tinggalin.
Dia tinggalin apa? Rajanya, dia tinggalin dia tinggalin lembu, domba, kambing yang terbaik, yang gemuk-gemuk gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita punya alasan untuk masih tetap pakai, masih tetap disisain karena ini bagus loh, ini gemuk-gemuk loh, ini masih bermanfaat loh gitu. Tapi buat Tuhan ini nggak bagus, bukan begitu cara kerjanya gitu ya. Nah jadi kita diingatkan bahwa Paulus bilang gini di dalam Kolose 2 ya ayat yang ke-7 ke-8 kita lihat. Nah jadi kita diingatkan untuk pakai standar yang benar. Nah untuk bisa menggunakan standar yang benar nah artinya gini, kita mesti punya standar dulu dong. Nah kalau standarnya aja belum terbentuk di dalam kita, bagaimana kita bisa pakai standar yang benar? Nah makanya di dalam Kolose, nih Paulus menulis surat Kolose 2 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kalau kita udah pindah kerajaan, ya jangan biasa-biasa aja. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Ayat yang ke-6 dulu ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Siapa di sini udah terima Kristus Yesus? Kita semua udah terima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Terus di sini ayat yang ke-7 baru hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini kan udah jelas banget. Ayat ini udah sering bolak-balik di kita baca ya. Nah, ini kan jelas bahwa kenapa Paulus sampai bilang harus kamu berakar terus dibangun ya, di dalam terjemahan yang lain dikatakan kalau dibangun itu harus dibangun continually. Artinya terus menerus dibangun. Karena apa? Ada filsafat yang kosong itu, ajaran turun temurun itu masih bisa masuk ke dalam pikiran orang-orang percaya. Kalau enggak terus menerus dibangun, enggak punya dasar yang kuat, tidak berakar di dalam kebenaran. Nah artinya apa? Paulus tahu banget ini urusan ajaran-ajaran nenek moyang, ini ajaran filsafat-filsafat yang dulu ini ternyata kenceng banget gitu. Bisa cukup kuat gitu untuk bisa mempengaruhi orang. Kembali lagi pakai standar-standar yang dulu. Jadi gak main-main, makanya Paulus ingatkan harus berakar loh. Harus punya fondasi. Nah ketika kita terus menerus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, mulailah ada standar yang kita bangun. Standar yang kokoh ya. Punya prinsip. Nah itu yang namanya punya prinsip untuk tetap pakai standar Tuhan. Nah ini kan yang jadi persoalannya gini. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dan dibangun di atas Dia, ya haruslah kamu terus menerus dibangun di atas Dia. Dibangunnya belum beres. Nah kemarin pesan Tuhan apa? Sering kendornya ketimbang ngebangunnya. Ada problem, akhirnya nggak ngebangun. Jadi kalau ngebangun rumah mah nggak jadi rumahnya teh. Nah jadi kalau untuk membangun, untuk punya standar di dalam kita ya standar firman Tuhan ini nggak main-main. Harus punya punya ketetapan hati kata Ibu Syana, harus punya sebuah ketetapan hati. Nah makanya ketika kita terus menerus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan ya, kita akan menjadi orang-orang yang punya prinsip. Nah karena apa? Firman Tuhan itu akan membangun sebuah karakter kita juga. Bukan cuma sekedar kita tahu punya pengetahuan, tapi karakter pun akan dibangun di dalamnya. Bahkan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 dikatakan bahwa kalau kamu tahu kebenaran itu akan memerdekakan kamu loh. Nah kebenaran itu akan memerdekakan kita dari apa? Dari kebiasaan kita, dari hal-hal yang begitu kuat pernah mempengaruhi kita di masa lalu. Standar-standar yang lama itu kita bisa dimerdekakan dengan standar-standar yang lama. Kalau kita benar-benar berakar dan terus menerus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Nah jadi ini waktu Paulus bilang ini sama jemaat di Kolose, kamu udah terima Yesus ya. Berakar loh. Terus menerus dibangun. Karena dia tahu
hal-hal yang dulu itu masih bisa mempengaruhi orang. Nah, jadi artinya buat saya pribadi, kalau saya ikut Tuhan, saya udah menetapkan diri saya ada di pihak Tuhan. Saya ada di pihak Tuhan. Jadi untuk gini, untuk kalau kita pergi ke luar negeri ya, kemana aja ada foto, maaf ya, foto yang dari agama yang lama gitu, yang gede, yang bagus gitu. Terus saya mau foto di depannya, saya mah gak mau. Karena saya udah ada di pihak Tuhan. Kenapa orang mau foto dengan patung yang seperti itu? Kadang-kadang gini, ada artis nih terkenal, foto. Kenapa? Karena kita kagum. Nah kalau orang bilang, enggak iseng doang. Enggak, lu kagum. Masih ada kagumnya di sini. Berarti apa? Belum hilang. Belum hilang. Bayangkan kalau kita udah punya pacar yang baru, ketemu pacar yang lama, foto yuk. Apa perasaan pacar yang baru ini? Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang standar itu ya kita sendiri yang harus menetapkan. Jadi bukannya gini, kalau kita lama ikut Tuhan ya, berpuluh-puluh tahun kita ikut Tuhan, terus kita akhirnya punya standar, belum tentu. Kamu harus berakar, kamu harus dibangun. Jadi artinya ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi ikut Tuhan lama di gereja enggak selalu selamanya akhirnya kita punya standar loh. Cuma lama doang di gerejanya. Tapi tidak pernah dibangun dan tidak pernah berakar di dalamnya. Nah jadi orang-orang yang terbiasa dengan pakai standarnya Tuhan. Dia di dalam kehidupan sehari-harinya pun juga dia akan menjadi orang yang terbiasa punya standar. Punya integritas. Nggak campur aduk, nggak jadi orang yang munafik gitu. Ya pakai standar Tuhan aja. Mau dimanapun dia, mau ada orang, nggak ada yang liatin, dia tetap pakai standarnya Tuhan. Nah kalau orang itu berakar dan dibangun terus menerus, itu dimanapun pakai standarnya sama. Nah dalam kehidupan sehari-hari pun juga gitu. Kalau orang udah terbiasa pakai standar yang benar, di dalam waktu dia bergaul, waktu di dalam pekerjaan, standar itu akan tetap dipakai, akan tetap ada aja udah terbiasa karena sudah berakar, udah ada di sistem kalau saya bilang. Jadi waktu di dalam pelayanan pun juga gitu, udah ada standarnya. Jadi nggak mungkin orang yang namanya pilih kasih gitu. Membeda-bedakan, nggak mungkin karena udah ada standar di sini. Wah, kalau yang susah mah kasih dia aja tuh. Dia mah biasa kayak hidupnya susah, biar pelayanan yang susah mah kasih dia. Nggak gitu. Kita akan memperlakukan orang dengan cara yang sama, nggak lihat dia siapa. Oh dia, karena dia teman gua, bestie nih. Jadi kasihnya yang ringan, yang enak, yang nyaman gitu, yang bukan teman gua, kasihnya yang susah gitu. Nggak gitu. Kenapa? Dia punya standar. Dia melihat sesuatu itu bukan dari bentuk orang, dari kemampuan, dari fisik orang, bukan cuma dari situ. Tapi dia punya standar yang harus diterapkan. Nah ini jadi ya udah gampang aja gitu loh. Nggak ada yang namanya kok gitu sih, kok dia pilih kasih sih. Dia sedang Jadi kalau orang udah terbiasa ya hidup dengan standar ya, orang nggak akan curiga bahwa dia mau pilih kasih. Enggak, gue tahu kok dia orangnya pegang standar, dia orang pegang prinsip. Jadi nggak mungkin dia melakukan ini. Nah jadi diawali dari apa? Dari kita punya standar, pegang standar firman Tuhan, standar kebenaran dari hari ke hari. Nah, makanya orang akan tahu, ini orang pegang standar, ini orang pakai prinsip hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari juga akan nampak gitu. Di waktu dia berbisnis pun akan nyata. Nah oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita belajar sama-sama. Ya, saya juga belajar bahwa ini yang Tuhan ingatkan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang gak jelas. Mau ikut siapa. Kita harus punya satu keyakinan bahwa waktu kita ikut Tuhan dibaptis lahir baru masuk ke dalam air keluar dari air itu. Kita lagi menyatakan kepada kuasa kegelapan. Kita lagi menyatakan kepada dunia. Mulai hari ini saya ikut
prinsip yang ini. Saya ikut standar yang ini, enggak ikut yang itu. Nah, jadi harus punya ketegasan juga bahwa kita memang udah enggak ikut yang itu. Mau itu yang bilang, tapi itu nanti enggak ngehormatin orang, enggak sebodoh teuing. Pokoknya gue mau ikut yang ini aja. Nah, oleh karena itu biarlah kita belajar untuk terus berakar di dalam Tuhan ya. Terus dibangun di dalam Tuhan. Nah, dibangun kapan kita berhenti membangun di dalam Tuhan? Sampai kita mati. Jadi kalau misalnya hari ini, wah rasanya mau udah cukup nih, saya udah cukup tahu firman Tuhan. Enggak. Kita baca firman Tuhan hari ini, sama waktu kita baca firman Tuhan waktu 2 tahun yang lalu aja, kita dapat banyak waktu kita udah semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Ini ajaibnya Alkitab tuh gitu. Ayat yang sama, waktu kita baca, waktu kita udah mengalami pertumbuhan, kita akan dapat hal-hal yang baru waktu kita terus menerus dibangun di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu tetap semangat, jangan kendor untuk terus di dalam Tuhan. Demikian firman.